Halo Football Lovers, kembali lagi di channel Catatan Informasi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita seputar sepak bola. Presiden AC Milan Paolo Scaroni memberikan pujian terhadap sikap yang ditunjukkan oleh salah satu pemainnya, yakni Mario Mandzukic. Scaroni terkesan dengan sikap Mandzukic yang rela tak menerima gaji selama absen membela Milan karena cedera. Sebagaimana diketahui, Mandzukic sendiri resmi bergabung dengan Milan pada jendela transfer musim dingin 2021. Manajemen Rossoneri mendatangkan Mandzukic dengan status bebas transfer. Akan tetapi sayangnya kiprah Mandzukic bersama Milan terganggu oleh cedera. Pemain tim nasional Kroasia tersebut sejauh ini baru bermain sebanyak 5 kali dengan belum menyumbangkan gol untuk Milan. Bahkan sepanjang Maret kemarin, Mandzukic sama sekali tidak pernah bermain bersama AC Milan. Sadar belum memberikan kontribusi berarti, Mandzukic pun memutuskan untuk tidak menerima gaji dari Milan selama dirinya dalam pemulihan cedera. Pemerintah Italia akan mengizinkan kehadiran hingga 1.000 penonton pada kegiatan-kegiatan yang digelar di luar ruangan mulai tanggal 1 Mei mendatang. Keputusan itu diberlakukan menyusul adanya pelonggaran aturan larangan kehadiran supporter di dalam stadion di beberapa daerah yang dianggap memiliki tingkat infeksi COVID-19 yang tidak terlalu parah. Para penggemar akan diperbolehkan menyaksikan langsung pertandingan sepak bola, bola basket dan bola voli di daerah-daerah yang berstatus zona kuning, kata pemerintah Italia. Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, tak mau berspekulasi banyak soal cedera yang diderita Harry Kane di laga melawan Everton. Mourinho akan memberitahu perkembangan cedera Kane sebelum laga melawan Southampton Kamis 22 April. Kane yang berhasil mencetak brace di laga yang berakhir 2-2 itu harus ditarik keluar setelah mengeluh kesakitan di bagian pergelangan kakinya pada penghujung laga. Setelah ini, Tottenham akan berhadapan dengan Southampton lalu bermain di final Piala Liga melawan Manchester City Minggu 25 April. Andre Silva menjadi pemain yang bersinar musim ini bersama Eintracht Frankfurt, hingga menarik minat Barcelona sampai Manchester United. Karir Andre Silva melejit pada musim ini dan membuatnya masuk daftar buruan klub-klub top Eropa. Bersama Eintracht Frankfurt, striker timnas Portugal ini sudah mengoleksi 23 gol dari 26 penampilan di Bundesliga Jerman. Manchester United, Barcelona hingga Atletico Madrid masuk antrean untuk bisa mendapatkan servis striker 25 tahun ini pada musim depan. Rumor yang merebak bahwa ada klausul rilis sebesar 30 juta euro untuk Andre Silva. Hal itu kemudian langsung dibantah oleh perwakilan Andre Silva, Gestifoot, selaku manajemen yang menaungi mantan pemain Porto ini. Kepada Goal dan Spokes, pihak Gestifoot membantah adanya klausul pembelian dengan nominal itu. Potensi untuk Silva meninggalkan Bundesliga Jerman tetap ada. Namun, Gestifoot menggambarkan bahwa nominal 30 juta euro mungkin tidak cukup. Ketajaman Silva di Jerman telah membawanya ke daftar elit lini depan Bundesliga. Bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, kemungkinan bisa dipaksa pensiun lebih cepat setelah munculnya laporan mengejutkan dirinya terancam sanksi larangan 3 tahun beraktivitas di dunia sepak bola karena dugaan keterlibatannya dengan perusahaan judi. Hukuman itu jika diterapkan bisa mengakhiri karir sepak bola pemain berusia 39 tahun tersebut, yang sebenarnya baru saja kembali memperkuat tim nasional Swedia dan masih bermain secara reguler untuk Rossoneri di level klub. Surat kabar Swedia, Aftonbladet, menyatakan bahwa perusahaan Ibrahimovic Anon IB memiliki 10% saham di sebuah situs judi bernama Betat. Berdasarkan regulasi FIFA dan UEFA, seorang pemain yang masih aktif bermain di sebuah kompetisi tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan finansial di perusahaan judi. Bomber LA Galaxy Javier Chicharito Hernandez berkeluh kesah tentang kiprahnya sebagai pesepak bola. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan robot dan punya kelemahan. Hernandez hanya mencetak 2 gol dalam musim perdananya di Major League Soccer Amerika Serikat saat Galaxy melewatkan babak playoff, dan pada Februari lalu, ia mengatakan kepada LA Time bahwa karirnya mencapai titik terendah. Pemain internasional Meksiko berusia 32 tahun itu juga mengatakan bahwa ia berusaha mencari kembali jati dirinya sebagai pemain musim lalu dan berharap orang-orang dapat lebih terbuka dalam menyikapi perjuangan para pemain di lapangan. "Saya bukan robot, saya tidaklah sempurna," kata Hernandez dalam sebuah konferensi pers. Juventus telah membuka pembicaraan dengan Sassuolo terkait kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Italia, Manuel Locatelli. Demikian konfirmasi Gol Italia. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici kagum dengan Locatelli sejak pemain berusia 23 tahun itu melakukan terobosan di Milan 5 tahun lalu, dan kekagumannya bertambah setelah sang gelandang tampil impresif untuk klub dan timnas dalam 12 bulan terakhir.
Juventus bergerak cepat dalam usaha mendapatkan Locatelli, meski bakal mendapat persaingan ketat, pihak Sassuolo tampaknya akan menerima tawaran dengan harga sekitar 40 juta euro. Pandemi COVID-19 berdampak pada keuangan klub di seluruh dunia, yang berarti transfer dengan dana besar akan sulit dilakukan saat ini. Namun, Juventus yakin akan bisa meraih kesepakatan dengan Sassuolo untuk mendapatkan tanda tangan Locatelli. Ibrahima Konate akhirnya buka suara terkait isu ketertarikan Liverpool. Bek RB Leipzig membantah hal tersebut dan menyebut The Reds tak pernah mendekatinya. Berbagai media sebelumnya menyebut Liverpool selangkah lagi akan mendapatkan Ibrahima Konate. Pihak RB Leipzig sejatinya sudah membantah berita itu. Dan kini giliran sang bek yang berujar demikian. Ia menyebut masih terikat kontrak hingga 2023 mendatang dan ingin menghormati kontraknya bersama Die Roten Bullen. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengisyaratkan dirinya tidak ingin penyerang Alexander Lacazette dijual pada bursa transfer musim panas ini. Lacazette adalah kunci, karena di momen-momen besar dan dalam pertandingan penting, Anda membutuhkan pemain dan ia memiliki pengalaman ini untuk membuat perbedaan, kata Arteta dilansir dari Tribal Football Sabtu 17 April. Pesepak bola asal Prancis itu berhasil tampil mengesankan dalam lini depan The Gunners dalam beberapa pekan terakhir. Lacazette mencetak 5 gol dalam 6 penampilan terakhirnya di pentas Liga Premier Inggris, dan sukses membawa The Gunners melangkah ke partai semifinal Liga Eropa. Arteta pun mengaku dirinya tidak mempermasalahkan usia yang dimiliki Lacazette. Baginya, sang pemain berada di jalur yang benar karena dia siap untuk belajar menjadi lebih baik. Bek sayap Achraf Hakimi menegaskan dirinya sangat ingin bertahan di klubnya Inter Milan untuk waktu yang lama. Ia juga menganggap pelatih Antonio Conte sebagai saudara laki-lakinya. Hakimi menilai perjalanan Inter musim ini tidaklah mudah. I Nerazzurri tumbuh dari proses secara bersama. Beberapa hal pun seperti tersingkir di Liga Champions dan Liga Eropa membuat pelajaran berarti bagi mereka. Lebih lanjut, Hakimi buka suara soal nasibnya bersama klub asal kota mode Italia. Ia menjelaskan dirinya sangat berharap untuk bisa bertahan lebih lama di Stadion Giuseppe Meazza. Hansi Flick telah memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munchen pada akhir musim. Dengan manajer Jerman itu membuat pengumuman setelah timnya meraih kemenangan penting 3-2 di kandang Wolfsburg. Hansi Flick baru saja mengumumkan keputusan resminya, juga dikomunikasikan kepada dewan dan pemain hari ini. Dia akan meninggalkan Bayern Munchen setelah memenangkan semua gelar yang tersedia di musim lalu. Chelsea menyegel tiket final Piala FA 2021 usai mengalahkan Manchester City di babak semifinal pada Sabtu malam. The Blues menang dengan skor 1-0. Pelatih Barcelona Ronald Koeman menyatakan timnya pantas menjuarai Copa del Rey setelah menaklukkan Athletic Bilbao dalam final turnamen itu untuk edisi 2021, dan Koeman kini bertekad menjuarai La Liga Spanyol. Koeman menegaskan timnya tidak akan puas hanya dengan satu trofi, dan untuk itu akan berusaha menyandingkannya dengan sukses menjuarai Liga Spanyol musim ini. Kami bahagia sekali dan kami pantas memenangi paling sedikit satu trofi musim ini. Dan kami akan berjuang keras demi La Liga sampai pertandingan terakhir, ungkap Koeman dalam wawancara dengan Marca setelah pertandingan.